warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan guru kami Ustaz Ben Hasim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan jaga kesehatannya, dan mudah-mudahan selalu istiqomah untuk membimbing kita sebagai santri-santrinya. Kita ketahui bahwasanya Bapak sekalian sudah hampir 2 bulan lebih dari bulan Rajab kemarin kita terakhir mengkaji surat Al-Fatihah, dan alhamdulillah dari izin Allah tadinya mau awal-awal kita mulai, ternyata ketika saya WA beliau sedang memandu jemaah umroh sedang di Masjidil Haram. Dan alhamdulillah beliau dari pagi belum istirahat. Ada beberapa tempat dari subuh sampai tadi 4:30 beliau baru sampai ke rumah. Habis itu mandi terus berangkat lagi ke sini nih. Masya Allah, luar biasa ya. Karena sayang, karena cinta kepada santri-santrinya yang di sinilah, walaupun tempat sederhana, tidak pakai AC, beda dengan waktu kajian subuh, masjidnya mewah, megah, ber-AC. Sedangkan kita tempatnya kecil seperti ini, tapi alhamdulillah beliau tidak membeda-bedakan siapa yang mau diajar. Mudah-mudahan keterusan dan keikhlasan beliau diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Begitu juga kita yang dekat tempatnya, tidak perlu kena angin malam, sedangkan beliau berjauh-jauh lewat debu, angin, dan luar biasa perjuangannya sampai belum sempat istirahat. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat beliau dalam mengajar kita pada malam hari ini. Kita kembali luruskannya kita, oleh sekalian, bahwasanya kita datang ke sini bukan untuk apa-apa, senantiasa memang kita ini orang bodoh, kita perlu bekal, kita perlu pemahaman yang lebih baik, yang benar, bagaimana hidup kita ini lebih bermanfaat sesuai dengan lurus, sesuai dengan apa yang menjadikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyingkat waktu, insya Allah nanti kita ada 2 sesi acara. Sesi yang pertama kita ngaji ta'lim, malam ini kita masuk di bab awal surat Anas ini yang baru mulai ngaji, pas ini tempat kita kaji awal. Setelah Al-Fatihah selesai sekitar 4-5 bulan, kita menginjak surat yang pertama di juz 30 seperti itu. Surat 114 surat An-Nas. Ya, mari sebelum kita mulai kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan hati pikiran kita, dijernihkan dari segala penyakit-penyakit tadi sehingga mudah untuk memahami Al-Quran khususnya. Di barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Pada anak-anak sekalian disiapin catatannya. Biasa tiap habis kajian ayat banyak, nanti kajiannya bidangnya apa besok dikumpulin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sayyid akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yasirun 'alaik. Rabbana zidna 'ilman wa warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah setelah sekian purnama kita ngaji ketemu lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangatnya baru insyaallah, sehingga kita bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya adalah menuntut ilmu, yang dengan ilmu itu kita berharap semoga ibadah kita secara kualitas dan kuantitas bertambah. Ada orang yang bertambah kuantitas ya, tapi kualitas ibadahnya sama aja. Kita maunya berbeda, semakin hari semakin baik insyaallah. Kita sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah, dan sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, kita lompatnya bukan ke Al-Baqarah tapi ke An-Nas. Kenapa tidak ke Al-Baqarah? Kan urutannya maksudnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya. Pertama, kenapa ke An-Nas? Karena surat Al-Baqarah panjang, kelarnya lama gitu. Al-Fatihah aja 5 bulan kita. Al-Baqarah jadi buru bosan duluan kan, kapan kelarnya ini. Nah, yang kedua, barangkali Al-Baqarah itu rada kurang familiar di telinga kita ya, meskipun banyak juga baca Al-Baqarah, tapi kan 5 ayat pertama lompat ke ayat kursi, ditutup 3 ayat terakhir gitu. Selebihnya jarang baca kita Al-Baqarah. Beda dengan An-Nas. Kalau An-Nas itu insyaallah sering ketemu lah ya. Jadi karena sering ketemu, ya udah yang kita kaji yang sering ketemu aja dulu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai juga ke Al-Baqarah nanti. Kami sampaikan kembali bahwa di antara kitab-kitab yang kami jadikan sebagai rujukan itu yang pertama, kita urut dari yang paling dekat dengan kita, tafsirnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, tafsir Al-Quran Al-Karim. Kalau Ibnu Katsir kan tafsir Al-Quran Al-Azim, ini Al-Quran Al-Karim. Kemudian Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti Adwaul Bayan, jadi tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu menurut kami yang paling lengkap adalah Adwaul Bayan. Jadi ayat ini sebelum ditafsirkan dengan hadis, sebelum ditafsirkan dengan pendapat ulama para sahabat, itu langsung ayat ini ayat mana yang menjelaskan, yaitu Adwaul Bayan. Paling banyak saya mengutip dari Adwaul Bayan Asy-Syanqiti, ada 10 jilid kitabnya kami punya. Cuma nggak dibawa karena berat ya. Yang kedua, ya di laptop juga ada sih sebenarnya, cuma fisiknya kami punya insyaallah. Terus Ibnu Juzai At-Tafsir Ulumit Tanzil, dia agak tipis kitabnya. Setelah itu Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib, ini tebal sekali kitabnya, pembahasan juga lumayan banyak dan bahasanya juga jelimet memang, berjilid-jilid juga banyak banget. Terus yang kita pakai juga Ibnu Katsir, pasti itu Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Terus Imam Al-Tabari Jami'ul Bayan, Al-Qurtubi Jami' li Ahkamil Quran. Terus yang banyak juga kami kutip adalah Ad-Durrul Mansurnya As-Suyuti, itu banyak kita kutip di kajian-kajian kita. Sama Ibnu Ashur, ini juga banyak dijadikan sebagai referensi. Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir. Nah, itu yang paling banyak yang akan kita kutip dalam kajian-kajian tafsir kita. Karena kita sama-sama bacakan Al-Fatihah untuk mereka semua. Mudah-mudahan Allah jadikan semua amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bandul pemberat timbangan kebaikan dan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
masuk ke surat An-Nas, biasanya kalau di kajian-kajian yang lain biasanya ada baca gitu. Cuman karena di sini sudah ada guru kita, Ustaz Sholah yang pasti memperbaiki bacaan kita semua, jadi aman lah insyaallah. Bacanya pada bagus-bagus semua. Jadi kita langsung masuk ke ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Sebab nuzulnya kayaknya dibahas mana? Mungkin nanti akan kita bahas di surat Al-Falaq. Ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Qul artinya katakanlah. Qul kata kerja bentuk perintah atau fi'il amr artinya katakanlah. Biasanya kalau bapak-bapak buka terjemahan Al-Quran itu, kata qul itu selalu diterjemahkan dengan katakanlah, terus dalam kurung hai Muhammad. Enggak salah ya. Tapi secara adab dan etika para ulama kita itu menyarankan sebaiknya bukan hai Muhammad, tapi hai Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ternyata berbeda memanggil nama-nama nabi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu kalau dipanggil hai gitu, mukhatab namanya, orang kedua, itu selalu menggunakan namanya langsung. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya Nuh disebut langsung. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Syuaib, ya Daud, apalagi ya Harun, ya Sulaiman, ya Isa. Namanya langsung, wahai Musa, wahai Isa, wahai Daud, semuanya disebut namanya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu kita buka, nggak ada ya Muhammad, itu nggak ada. Nggak ada ya Muhammad. Kata Muhammad dalam Al-Quran kita temukan 4 kali. Pertama surat Ali Imran ayat 144. Yang kedua surat Al-Ahzab ayat 33. Yang ketiga surat Muhammad ayat 2. Yang keempat surat Al-Fatih ayat 29. Al-Fatih. Ya ada spidol nggak? Saya lupa. Spidol saya ketinggalan. Jadi nama Muhammad tersebut dalam Al-Quran itu 4 kali. Pertama surat Ali Imran 144. Yang kedua surat Al-Ahzab ayat 33. Ayat 33, ayat 40. Surat ke-33 ayat 40. Ada. Yang ketiga itu surat Muhammad ayat kedua, dan yang keempat surat Al-Fatih ayat 29. Jadi nama Muhammad dalam Al-Quran cuma 4 kali. Nama Musa banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah sampai kata Al-Jassas, ini Al-Quran sepertinya diturunkan kepada bangsa Yahudi daripada ke umat Islam, karena nama nabinya dan kisah umatnya lebih banyak diceritakan di Al-Quran dibandingkan umat Islam. Kata nama Nabi Muhammad. Jadi nama Muhammad itu disebut 4 kali. Pertama surat Ali Imran ayat 144. Yang kedua di surat Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga surat Muhammad ayat 2. Yang terakhir adalah surat Al-Fatih ayat 29. Ini disebut Muhammad, tapi tidak sebagai mukhatab, sebagai orang kedua. Jadi bukan ya Muhammad, enggak ada. Ini semua dalam bentuk orang ketiga yang diomongin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu saja. Enggak ada ya Muhammad.
Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Jadi nama Muhammad disebut 4 kali itu sebagai orang ketiga, bukan orang kedua. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam panggilan. Enggak pernah Allah panggil ya Muhammad. Itu di antara makna wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan sebutan. Wa rafa'na laka dzikra. Dalam surat apa itu? Al-Isra, surat Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra. Apa artinya? Kami tinggikan sebutanmu. Dimuliakan, ditinggikan, dibedakan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain dipanggil namanya langsung, ya Nuh, ya Adam, ya Musa, ya Isa. Rasulullah enggak. Kalau ada ya di depan itu pasti gelarnya. Ya ayyuhar Rasul sama ya ayyuhan Nabi. Kan profesi Rasulullah. Ya ayyuhar Rasul atau ya ayyuhan Nabi. Biasanya kalau ya ayyuhar Rasul ini konotasinya dalam tanda kutip positif. Ya ayyuhan Nabi itu biasanya dalam kondisi negatif, kayak marah gitu. Jadi Allah tuh kesel aja nggak manggil nama Rasulullah, manggilnya tetap gelarnya Nabi. Saking cintanya Allah kepada Nabi kita. Allah marah saja itu nggak dipanggil namanya, tetap dipanggil profesinya. Ya ayyuhan Nabi. Kapan Allah marah ke Rasulullah? Emang ada Ustaz? Ada. Ketika pertama itu ketika kasus tawanan perang Badar. Terjadi perang Badar, lalu menang umat Islam. Ada sekitar 70-an orang kafir Quraisy yang ditahan, ditawan. Ini pertama kali umat Islam melakukan peperangan dan menang, lalu ada tawanan perang. Rasul nggak tahu nih apa yang harus dilakukan kepada tawanan perang ini. Maka diajak urun rembuklah para sahabat itu untuk menemukan solusi apa yang mesti kita lakukan kepada para tawanan perang Badar. Usullah pada usul. Usullah ketika itu sahabat Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Rasul, daripada kita capek-capek nih orang 70 orang, tebas saja lehernya, selesai urusan. Daripada kita pusing mikirin, penggal aja, kelar urusan. Umar. Rasulullah, oke, ada usulannya lah. Jadi Rasul nggak langsung menerima usulannya Umar bin Khattab. Ada usulan yang lain. Setelah itu Abu Bakar lah mengusulkan. Kata Abu Bakar, saya punya usul ya Rasul. Gimana kalau tawanan ini mereka kita kasih kesempatan, diperbolehkan menghubungi keluarganya di Mekah untuk menebus mereka, bayar. Karena kita umat Islam sekarang ini butuh biaya, belum ada uang. Sebuah negara bahkan mau perang aja itu nggak ada modal, itu nggak punya uang, nggak ada biayanya. Maka untuk sebuah institusi negara itu butuh duit, butuh dana. Nah, salah satu caranya ya tawanan ini mereka suruh nebus keluarganya. Terus kalau yang nggak punya duit bagaimana? Kalau yang nggak punya uang keluarganya, maka silakan dia menebus dirinya sendiri dengan cara mengajarkan anak-anak kita baca tulis. Ya, ada yang mengatakan 10 orang. Jadi kalau dia bisa ngajarin 10 orang bisa baca tulis, bebas. Pulang ke Mekah. Kira-kira Rasul ikut pendapatnya Umar atau pendapat Abu Bakar? Kita lah, umpamanya kita ditawar begitu. Tebas aja semua, apa suruh tebus? Tebas apa tebus? Tebus. Kita pun akan pilih tebus aja lah. Itu pun yang diambil oleh Rasul SAW. Akhirnya diambillah kesepakatan bahwa tawanan itu mereka keluarganya suruh nebus. Akhirnya kita tahu kisahnya bagaimana Amr bin As, Abul As, suaminya Zainab, itu kan ditawan juga di situ kan. Akhirnya ditebus dengan kalung pemberian ibunda tercintanya. Jadi waktu itu masih Abul As masih ada di Mekah ketika itu. Zainab masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Nah, dia menebus suaminya dengan kalung emas yang dihadiahkan oleh ibunya waktu pernikahannya. Siapa yang menghadiahkan? Ibunda Khadijah, istri Rasulullah. Maka Rasul begitu lihat kalung itu langsung terenyuh hatinya dan menangis. Sampai kemudian bilang kepada sahabat,
boleh nggak kalau kalung ini saya ambil? Para sahabat, jangankan kalung, semua tebusan ambil aja Rasul, nggak ada masalah. Nggak kalungnya aja. Kenapa? Karena kalung ini saya tahu ini adalah kalung yang sangat disayangi dan dicintai oleh istri saya tercinta Khadijah, yang karena sayangnya diberikan kepada Zainab waktu menikah. Dan karena cintanya Zainab kepada Abul As yang menjadi salah satu tawanan kita, dia pakai untuk menebus suaminya. Aduh, saya nggak tega ini kalau kalung ini kemudian berpindah tangan kemana-mana. Jadi boleh nggak saya ambil? Karena ini lambang cinta keluarga kami. Kira-kira begitu. Para sahabat, silakan, nggak apa-apa. Akhirnya diambillah keputusan itu, suruh nebus. Subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di masjid. Datanglah Abu Bakar. Mayubki ya Rasulullah. Ya Rasul, apa yang membuat menangis? Abu Bakar, keliru kita kemarin. Keliru gimana? Mestinya kemarin itu kita ambil pendapat sampean. Tidak ambil pendapat sampean. Mestinya tawanan itu kita tebas semua. Kita bunuh saja, selesai urusan. Begitu ya Rasul. Iya. Tadi malam saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi malam saya langsung diomelin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul menangis. Lalu Abu Bakar dengar gitu, nangisnya lebih kencang dari Rasulullah. Wahai Rasul, itu saya, gara-gara saya. Coba kemarin saya nggak usul, saya diam aja. Pasti nggak akan terjadi ini ya Rasul. Maafkan saya. Merasa bersalah, nangis luar biasa. Dalam adat Umar, lihat dua sahabat yang menangis, bingung. Mayubkikum, apa yang membuat kalian berdua menangis? Kata Rasulullah, Sodaqta ya Umar, ente benar Umar. Mestinya kita ikut pendapat ente. Tawanan itu penggal semua. Loh, memang kenapa ya Rasul? Tadi malam saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keliru mengambil keputusan. Jadi pendapat ente yang benar, kita nih yang keliru. Sampai Allah marah. Kira-kira kalau kita posisi sebagai Umar gimana? Wah, katanya juga apa? Kagak mau dengerin sih. Kita begitu ya. Oke, mentang-mentang bukan siapa-siapa, iya, saya kagak sekolah, pendapatnya kan dipakai. Kita ngambek kalau kita begitu. Tapi Umar, apa yang terjadi? Masya Allah, beliau justru menangis lebih kencang daripada tangisannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkatakan, wahai Rasulullah, ini gara-gara saya. Coba kemarin saya diam aja, saya gak usul. Cukup Abu Bakar doang yang ngomong, kamu mungkin tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maafin saya ya Rasul. Masya Allah, luar biasa ya. Di mana tegurannya itu? Dalam surat At-Taubah saja. Kita buka tegurannya. Maka Nabi Nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Al-Anfal. Al-Anfal ayat 67. Surat ke-8 ayat 67. Al-Anfal. Surat ke-8. Dan 27. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabiyyin ayyakuna lahum asra hatta yuskhina fil ardh turiduna 'aradan dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizun hakim. Artinya tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di dunia. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Satu lagi ayat 68-nya. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, misalnya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Niscaya kau akan ditimpa siksa yang besar. Coba, Nabi sampai dihancuri itu Pak. Gimana nggak nangis Rasulullah SAW? Tapi di situ tetap pakainya maka nali nabiyyin, bukan maka nali Muhammadin. Ya Allah marah nih, tapi pakainya Nabi juga.
Kasus kedua misalnya Rasulullah itu kan sangat suka madu. Madu ya. Nah, ada salah satu istri Rasulullah itu yang tahu Rasul suka madu, maka disediakan madu. Istri-istri yang lain itu nggak memiliki kemampuan untuk menyediakan madu. Tapi karena Rasul selalu mampir di rumah itu dikasih madu dan selalu cerita kepada istri lain, saya mampir ke rumah si Anu kemarin, dikasih madu ya. Ya, manusiawi juga lah, istri Nabi pun ada namanya jealous, cemburu Pak. Cemburu juga, akhirnya Aisyah dan Hafsah itu yang biasanya sering jadi provokator dan kompor karena usianya yang muda dibandingkan istri yang lain. Itu kita bilang aja, pokoknya kita sepakat kalau Rasul habis dari rumah dia tuh, rumah kita habis minum madu, kita langsung bilang, buah apa nih? Oh enak banget, buah apa nih? Buah apa nih? Itu semua sepakat di sini itu. Jadi kalau Rasul habis minum madu tadi, rumah salah satu istrinya langsung bilang, buah apa sih Rasul, kok enak banget ini? Buah apa? Kan habis minum madu doang. Kok gak enak nih baunya? Sepakat semua istri gitu. Akhirnya lama-lama ketahuan dengan Rasulullah, oh ini masalahnya. Akhirnya kata Rasulullah, ini gara-gara madu doang pada ribut berantem segala macam. Udahlah, mulai sekarang saya tidak akan menyentuh tuh madu. Saya haramkan madu untuk saya. Karena gara-gara madu jadi berantem. Langsung tuh surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardhatal azwaj. Langsung turun. Kita buka surat At-Tahrim ayat 1. Ya, ada. Sekelas Nabi aja nggak boleh Pak mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, apalagi kita ya. Dikit-dikit haram, ini haram, itu haram. Nah siapa kita? Sekelas Nabi Muhammad aja itu nggak bisa gitu ya. Semena-mena menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Itu Allah murka itu, apalagi sudah berkata. Nah, berarti kondisinya Allah marah nih karena Rasul mengharamkan sesuatu yang halal. Tapi marahnya Allah ternyata masih manggil gelarnya tuh. Enggak, ya Muhammad, Muhammad enggak ada begitu. Kita kan bisa manggil apa? Manggilnya apa? Yayang, Mbeb, apa aja gitu. Kan lagi sayang aja itu. Kalau lagi kesel biasanya nama keluar gitu ya. Ini Allah ini saking cintanya kepada nabinya itu enggak ada tuh. Manggil nama nabinya langsung. Nabi yang lain semua dipanggil namanya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau enggak ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Maka Allah saja manggil nabi kita ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi, masa kita sebagai pengikutnya yang ngaku cinta kepada Rasulullah tiba-tiba baca terjemah katakan hai Muhammad. Terjemahan nggak boleh boleh terjemahan, cuma secara adab kok kayaknya malu kita gitu. Allah aja nggak pernah manggilnya ya Muhammad, kok kita tiba-tiba ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Padahal Allah kan lebih tinggi daripada Rasulullah, itu aja nggak pernah manggil namanya. Kita ini jauh lebih rendah, katanya pengen membersamai Rasulullah besok di surganya Allah, tapi manggilnya kurang etika. Kalau kita manggil Pak RT aja Pak RT, itu pakai Pak RT loh manggilnya. Misalnya namanya siapa? Misalnya ini mah apa misalnya namanya agak jauh ya, Bram yang kira-kira nggak ada di sini. Pasti kan nggak mungkin Bram mana lo ya, pasti Pak RT mau kemana, jabatan paling rendah tuh RT, kita tetap panggil gelarnya tuh. Apalagi kalau lurah ya, apalagi naik dikit camat itu pasti Pak Camat, pasti gitu. Naik lagi gubernur, Pak Gubernur. Bahkan sekesal-kesalnya orang sama Jokowi mungkin ngomong Jokowi duluan, tapi kalau udah ketemu Pak Presiden pasti begitu. Pastilah. Gak mungkin langsung jok mana jok. Gak bakal. Itu pasti kita akan hormat.
kesal-kesalnya. Kita akan melihat jabatannya. Nabi loh ini lebih tinggi jabatan daripada jabatan-jabatan tadi struktural ataupun di kenegaraan. Maka mestinya secara etika, secara adab, ketika kita menerjemah itu, baca terjemahan, kalau ketemu kata-kata kul, bukan ya Muhammad, tapi ya Rasulullah, atau minimal ya Nabi lah. Jadi kul a'udzu birabbin nas, katakan hai Rasulullah, aku berlindung di Rabbin nas, dengan Rabb an-nas. Apa itu Rabb? Ini tadi kul ya, makna kul. Jadi terjemahannya katakanlah hai Rasulullah. Terus a'udzu birabbin nas, Rabb. Rabb itu secara bahasa Rabba yurabbi. Itu artinya mendidik, mengatur, merawat, memelihara. Maka fakultas pendidikan itu disebutnya fakultas tarbiyah. Karena mau mencetak orang-orang yang mendidik, mengayomi, apalagi mengarahkan, membimbing, mengatur dan seterusnya. Maka disebut fakultasnya tarbiyah. Guru itu disebutnya murabbi, karena dia yang mendidik kita, mengarahkan dan mengatur. Bahkan ibu rumah tangga itu disebut rabbatul bait. Rabbatul bait dari kata rabb. Apa artinya? Ibu rumah tangga. Kenapa disebut rabbatul bait? Karena kalau dia sudah di rumah, maka semua urusan rumah mesti dia. Benar nggak Pak? Pot aja pot nih kita pindahin, kalau dia nggak suka, terjadi perang dunia ketiga tuh. Ini siapa yang pindahin pot? Emang di sini ya? Di sini. Nah, kalau gitu Pak. Kipas angin, apalagi hiasan di dinding, pokoknya cermin, pokoknya udah ngikutin apa kata dia Pak. Karpet digelar di mana, ditaruh di mana, sofa ditaruh di mana, udah ngikutin apa kata dia. Karena dia Rabbatul Bait. Dialah yang ngurus, dialah yang rawat, dialah yang mendidik, menjaga rumah. Kita tahu beres aja udah Pak. Rumah itu kalau udah bini yang ngurus, beres insya Allah. Tapi kalau udah nggak mau ngurus tuh bini, udah berantakan tuh Pak. Istri mah cuma satu aja, dua lah ya, supaya istri senang di rumah itu. Cuma dua aja Pak. Yang pertama disayang, sama diperhatikan. Itu aja dia udah. Langsung letak-letak. Ini yang perhatiin banyak yang dukung Pak. Ibu udah dukung, sepakat lah itu ya. Lihat. Nah, disebut Rabbatul Bait. Jadi Rabb itu secara bahasa dia maknanya banyak sekali. Karenanya tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang mewakili Rabb. Sehingga seringkali Rabb itu diterjemah dengan Tuhan. Karena tidak ada dalam bahasa kita Rabb itu pengatur, dia juga cuma ngatur sih, dia memiliki juga. Dia menciptakan juga Rabb itu. Jadi seringkali tidak diterjemah ke bahasa Indonesia karena tidak punya bahasa Indonesia itu padanan katanya nggak ada, sehingga sering diterjemahnya Rabb aja. Ya Rabbi, jangan gitu. Ya Rabbi, wahai Rabbku. Ya, karena kata Rabb tidak memiliki padanan kata. Para ulama kemudian mengatakan Rabb ini paling tidak dia memiliki 3 makna. Pertama, dia harus khaliq, menciptakan. Yang kedua, dia harus mudabbir. Sebelum mudabbir, dia harus malik, dia harus memiliki. Jadi dia yang menciptakan dan dia memiliki. Yang ketiga, dia harus mudabbir, dia yang mengatur. Nah, itu makna Rabb. Khaliq, pencipta, pemilik, pengatur. Ya. Makna Rabb ini, Rabb yang pertama dia harus al-Khaliq, dia menciptakan. Kedua, dia yang memiliki, al-Malik, al-Khaliq, al-Malik. Yang ketiga dia harus al-Mudabbir, mengatur. Ini makna Rabb. Jadi Khaliq artinya menciptakan, Malik memiliki, al-Mudabbir yang mengatur.
Minimal 3 makna ini harus ada sehingga disebut sebagai Rabb. Dia menciptakan tapi tidak memiliki, maka bukan Rabb. Orang ada nggak yang bisa menciptakan sesuatu? Bisa saja. Tapi boleh jadi dia menciptakan sesuatu itu tapi dia tidak memilikinya. Kayak Monaf, tukang bangunan, dia bisa bikin rumah bagus banget, 2 lantai, 3 lantai. Begitu jadi, dia tinggal pergi. Mana dia? Dia cuma bikin doang, tapi tidak memiliki. Atau sebaliknya, ada yang memiliki, tapi bukan dia yang bikin. Ini tahu siapa nih? Tahu saya. Ustaz yang bikin, enggak, saya tinggal beli. Ini HP siapa? HP saya. Bapak yang bikin tuh HP? Bukan. Kita tinggal beli aja, tapi jadi milik kita kan? Jadi memiliki, tapi tidak khalik. Ada yang dia menciptakan, dia miliki, tapi nggak bisa memiliki kewenangan untuk mengatur dengan pengaturan sepenuhnya. Misalnya Habibie, Allah yarham, dia menciptakan pesawat. Pesawat itu jadi milik dia misalnya. Dia bikin pesawat, pesawat itu milik dia. Boleh nggak dia berbuat sesukanya terhadap pesawat itu? Nggak boleh. Pesawat itu terbang, gue jatoin misalnya. Boleh nggak? Nggak bisa, masuk penjara Pak. Terbang seenaknya, kemana layak, kemana aja, nggak bisa. Harus ikut aturan. Berarti nggak al-mudabbir. Kalau Allah menciptakan makhluk, menciptakan pulau, menciptakan negeri, habis itu Allah hancurin, kirim bencana, gempa, longsor, gunung Merapi, ada nggak yang berhak protes? Nggak ada. Habis ini Allah kenapa sih ngirim bencana ke sini? Bukan Allah kenapa, ente yang melakukan apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak bisa ditanya-tanya, diprotes kenapa Allah melakukan itu. Pertanyaan itu mestinya ke sini. Apa yang sudah kita lakukan sehingga datang bencana ini, sehingga datang azab ini? Itu mana mudabbir. Jadi menciptakan Allah, dan selain menciptakan Allah memiliki, selain itu Allah juga yang mengatur. Manusia ada yang ngatur, tapi tidak memiliki. Kayak tukang parkir, itu kan ngatur Pak. Kita kalau udah masuk area parkir, nurut apa kata tukang parkir? Lurus, gak aku maju aja, nggak bisa. Mundur, ya kita harus mundur. Tukang cukur juga bisa ngatur kita. Pak, miling ke kiri, nggak, semua ke kanan aja. Bisa berdarah tuh pala. Sampai sepresiden-presidennya presiden juga nurut sama tukang cukur malah. Nah itu, tapi dia tidak Rabb, karena dia mudabbir tapi tidak memiliki. Atau dia mengatur tapi tidak pengaturan yang sempurna. Nah ini makna Rabb. Jadi harus mengandung makna Khaliq, yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. 3 ini itulah terkumpul di kata Rabb. Sehingga nanti rububiyah itu ada Allah Sang Maha Pencipta. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah paham sangat detail terhadap hasil ciptaannya. Jadi dengan manusia kadang bikin aja masih, oh ini ada yang keliru ya, ada yang kurang ya. Kalau Allah paham sekali dengan detail, hafal betul. Dulu pernah ada orang ateis, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bertuhan lah gitu. Ditanya, kenapa kamu tidak bertuhan? Karena kalau Tuhan bisa menciptakan sesuatu, bisa menghidupkan yang mati, saya juga bisa. Loh, gimana ceritanya? Ini saya ambil kambing yang udah mati atau sapi, saya sayat dagingnya, saya masukin toples. Tunggu beberapa waktu, nanti keluar, mohon maaf, belatung itu akan keluar. Ini mati ini daging, tapi dia bisa melahirkan yang hidup, ada belatung. Zaman itu logika berpikirnya masih sederhana lah ya. Kemudian datang salah seorang ulama, saya dengar sampai tidak mau bertuhan. Iya, kenapa? Karena saya bisa menciptakan makhluk hidup dari yang mati. Oh ya hebat, coba perlihatkan kepada saya. Nih, kita lihat, ini belatung. Ini tadinya itu dari sudah mati, dari hewan yang sudah mati, saya ambil dagingnya, lalu saya bisa menciptakan belatung lagi. Oh ya, itu kau sebut sebagai Tuhan? Iya. Tuh banget ya sama Tuhan yang saya yakini. Di mana jauhnya? Kalau Tuhan saya, Khaliq, menciptakan, itu sangat paham dan ngerti sangat detail terhadap ciptaannya. Saya juga. Oke, kalau itu saya mau tanya. Ada berapa jumlah belatung di situ? Jangan dihitung. Jadi jangan dibuka, jadi keluarnya jangan dihitung. Karena kau yang menciptakan, kau bilang, kau pasti tahu dong jumlahnya berapa. Udah langsung lagu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari semua belatung yang ada di situ,
berapa yang betina, berapa yang jantan? Gimana ngecek itu Pak? Mana yang tuaan, mana yang mudaan? Wah, itu susah lagi. Lengar itu dah. Bisa? Aduh, nggak bisa. Berarti kau bukan menciptakan itu. Karena kalau kau yang menciptakan, kau pasti tahu berapa jumlah yang kau ciptakan, berapa yang betina, berapa yang jantan, mana yang berapa yang lebih tua, mana yang lebih muda, pasti tahu. Karena kau bukan yang menciptakan, maka kau nggak tahu. Itu kamu kita di kabar terdiam. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang nggak perlu pakai dalil Quran hadis Pak, pakai logika aja udah. Jadi butuh memang kita belajar ilmu mantik itu ya, untuk menggunakan logika. Karena ada orang-orang yang nggak mempan pakai Quran, nggak mempan pakai hadis. Tapi kalau kita aja berpikir logis, oh iya benar. Ada zaman, nah, saya sampaikan Bapak Ibu, para ulama mengatakan orang yang rajin membaca Quran itu insya Allah Allah hindarkan dari penyakit itu. Mana bisa? Mana dalilnya Quran hadis? Nggak ada itu. Memang nggak ada, Quran juga tidak hadis juga ada. Itu kata para ulama. Terus gimana penjelasan logisnya? Nggak mungkin. Dia bilang kalau kita baca Quran itu baca Qurannya benar, tapi itu kan sebetulnya olahraga saraf wajah itu. Kalau baca a'udzubillah, buka mulut itu kan olahraga saraf wajah. Itu yang menyebabkan saraf-saraf di sini menjadi semakin baik dan bagus, sehingga itu yang menghambat terjadinya pikun atau lupa. Baru dia belum percaya itu sampai dia ikutan totok wajah atau apalah begitu, baru oh iya mungkin itu benar ya. Karena ternyata saraf ini itu berkaitan ke sini ya. Ada orang-orang yang modelnya begitu. Itu Khaliq. Al-Malik yang memiliki kepemilikan Allah itu maha sempurna. Kita memiliki sesuatu tapi bukan atau tidak kepemilikan yang sempurna. Kita misalnya motor siapa nih? Motor saya Ustaz. Saya yang beli pakai duit saya sendiri. Ya memang. Tapi kita tidak memiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Kapan saja kalau Allah mengambil, kita nggak bisa protes. Jangankan barang itu, bahkan keluarga tercinta, ini istri saya, ini anak saya, ini suami saya. Kapan saja Allah mau ambil, bisa nggak kita mencegah? Nggak bisa. Seorang ibu punya emas, dimasukin dalam dompet, sleting itu dompet, dimasukin dalam tas kecil, tutup tas kecil itu, dimasukkan dalam peti kotak itu yang pakai kode-kode itu apa namanya? Berangkas lah ya, berangkas. Berangkas itu ada dalam laci, laci itu ada dalam lemari. Lemari itu ada di kamar, kamarnya digembok. Kamar itu ada di rumah, rumahnya udah dikunci. Rumah itu ada pagarnya, pagarnya udah digembok. Rumah itu di komplek, komplek itu ada penjaganya, ada satpamnya. Kalau kata Allah hilang, hilang itu. Hilang. Ya Allah. Itu sampai ada jamaah gitu. Itu rumahnya dengan portal security itu cuma 10 meter. Hilang. Dia pulang kampung, begitu pulang jadi jerit, nangis-nangis, hilang masa, gimana hilangnya? Di sini. Itu sampai satpam itu bisa hilang di situ ya. Ya kalau Allah mau, nggak ada yang bisa mencegah. Insyaallah. Termasuk diri kita, keluarga kita. Kalau Allah mau ambil, nggak bisa kita mencegah. Ya, kita bilang sayang banget sama tuh suami, kalau kata Allah meninggal, ya meninggal. Dan sayang banget sama anak, kalau kata Allah meninggal, ya meninggal. Sayang banget sama orang tua, kalau kata Allah meninggal, ya meninggal. Mau kita tahan gimana pun gak bisa. Ya, seorang istri sampai nangis-nangis, abang jangan tinggalkan aku bang, aku gak bisa hidup sendiri bang. Gak bisa, tetap meninggal. Aku gak kuat bang, aku gak sanggup menjalani kehidupan sendiri tanpamu bang. Kata penggali kubur, dia udah bu, mau gak sekalian saya gali di sampingnya kuburan? Gak mau. Kita palsu, hidup semati. Kalau hidup kita bersama, kalau mati kau duluan aja bang. Jangan hidup. Nah, di antara banyak sekali ayat Al-Quran, di antaranya tentang menciptakan, misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 2. Al-Khaliq ini surat Al-Furqan ayat 2. Al-Malik
Di antaranya surat Al-Baqarah 284. Itu biasanya kita baca lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Mudabbir ini misalnya dalam surat As-Sajdah ayat 5. Ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah yang mengurus semua urusan dari langit, semua urusan yang ada di bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu al-fasadati mimma ta'udun. Ini di antara makna Rabb. Jadi qul a'udzu bi rabb. Yang terakhir An-Nas. An-Nas itu bentuk plural dari kata ins atau insan. Insun artinya satu orang manusia atau insan manusia. Kalau jamaknya An-Nas. Mengapa manusia dinamakan insan? Paling banyak para ulama mengatakan manusia disebut insan terambil dari kata nasiyah. Jadi antaranya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nasiyah artinya lupa. Kenapa manusia disebut insan? Karena tabiat dasar manusia adalah pelupa. Ada nggak manusia yang nggak pernah lupa? Ada. Kalau selalu lupa, itu mah disengaja kalau kata Bang Jerome. Kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Jadi setiap manusia pasti pernah lupa. Karena lupa itu adalah nikmat. Nikmat bukan? Bayangkan Pak, kita kalau nggak pernah lupa, mau kacau gitu. Iya. Misalnya mohon maaf banget, kita lagi makan. Kita ke WC, buang hajat, itu kelihatan tuh. Nyemplungnya masuknya kelihatan. Itu kalau nggak bisa kita lupain tuh nggak bakal bisa makan. Baru nyendok, kok sama banget warnanya begini. Nggak bakal bisa makan kita, nggak bakal bisa makan. Terus, maka itu dibikin lupa kita tuh, jadi bisa makan dah. Setiap kita pasti pernah mengalami kejadian yang menyedihkan. Kalau kita nggak bisa melupakan masa lalu itu, kejadian yang menyedihkan itu, bakal nggak bisa kita menikmati kehidupan. Gagal move on. Berat. Maka kita butuh lupa untuk melupakan kejadian negatif itu. Apa? Hapuskan ingatanku, gimana? Karena kalau enggak bahaya. Kalau kita tidak bisa melupakan masa lalu atau melupakan kejadian yang tidak mengenakan, itu akan meninggalkan trauma. Ada orang-orang yang mungkin dia mengalami kejadian yang sangat tragis sehingga dia tidak bisa melupakan kejadian itu. Itu fatal sekali. Saya dapat cerita ada salah seorang jamaah itu, beliau itu menikah waktu itu tahun 80-an kalau tidak salah. Menikah lalu hamillah istrinya. Begitu hamil mau melahirkan anak pertamanya itu terjadi pendarahan hebat sampai meninggal istrinya. Dia nggak bisa melupakan kejadian itu sampai akhirnya muncul rasa benci terhadap anaknya sendiri. Jadi dia beranggapan anaknya inilah penyebab kematian istri tercintanya. Itu sampai anaknya dia nggak mau urus, ditinggal sama orang tuanya, dia pindah ke Jakarta. Sampai anak ini sudah lulus SMA, ingin ketemu bapaknya, bapaknya nggak mau datang ke Jakarta, nggak mau. Sampai akhirnya sakit parah itu sebelum meninggal bapaknya itu, anak ini datang. Ini anakku datang menemui, dia geleng dalam kondisi sakaratul maut itu apa? Itu memorinya kuat sekali, itu bahaya. Sedih anak ya, nggak diakui sama bapaknya satu-satu aja. Jadi masya Allah. Itu berarti bahaya tuh kalau nggak lupa itu. Maka kita butuh sifat lupa untuk melupakan hal-hal negatif, melupakan hal-hal yang gak enak, yang gak bagus. Cuman kalau selalu lupa itu yang bahaya. Min qablu, kok min qablu? Ikhfa apa ikhfa? Oh iya lupa. Baru tadi Pak dikasih tahu
lupa, maklum Ustaz. Akal. Udah sepuh ke umur ini banyak lupa ya Ustaz. Nah, itu kebanyakan lupa ya nanti. Jadi manusia disebut insan linisyanihi karena memiliki sifat pelupa itu, maka disebut insan. Kalau yang nggak pernah lupa ya malaikat. Kalau lupa dulu ya setan. Kita manusia ini antara malaikat dan setan. Kadang-kadang kayak setan, kadang-kadang seperti malaikat. Ya begitulah. Tergantung kondisinya, situasi dan kondisinya. Dalam surat Thaha ayat 115. Al-A'raf dulu deh, surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Surat ke-7 ayat 172. Ketemu? Ya. Panjang kan? Nah, kalau yang panjang santri lah. Iya. Baca apa? Nah, jadi sebetulnya manusia sebelum terlahir ke bumi itu sudah punya MOU, Pak. Kita sudah punya kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah keluarkan kita ini dari rahim, sudah dibuat MOU. Tuhan kamu siapa? Engkau ya Allah. Oke, bersaksi iya. Awas ya, jangan sampai lupa ya. Hari kiamat ini nanti jangan bilang, saya nggak tahu. Gini, sebelum kamu lahir ke dunia sudah kita bikin MOU, sudah ada kontrak. Itulah fitrah manusia. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Secara fitrah manusia itu mengakui Allah itu Maha Esa. Secara fitrah. Nanti lingkungan, orang tua itu yang merubah dia. Jadi tidak sesuai dengan fitrah ya, ikut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis dan segala macam itu. Tapi pada perjalanan setelahnya kita banyak yang lupa. Kita sudah punya kontrak bahwa kita akan bersaksi Allah Tuhan kita, ikut aturan Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam alaihissalam saja Allah sebut pelupa dalam Thaha ayat 115. Thaha ayat 115. Thaha ya. Nabi Adam sudah ada MOU juga. Apa MOU-nya? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Wahai Adam, silakan kamu tinggal di surga, makan semua yang ada di surga. Cuma satu aja, jangan kau deketin pohon itu. Satu aja. Janjinya kontraknya. Tapi Nabi Adam panasia, lupa. Akhirnya makan buah itu, pohon itu. Ya, teruslah Nabi Adam AS dari surga. Begitu sampai di dunia menyesal, mengakui kesalahannya. Nah ini manusia. Jadi manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Tapi begitu dia ingat, dia kemudian mengakui
kesalahannya. Cuma bedanya kita mengakui kesalahan kita nih kayaknya belum ikut Nabi Adam. Nabi Adam itu dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya itu? Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami atau merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini pengakuan salahnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Berapa kesalahan Nabi Adam? Satu aja, apa itu? Makan buah khuldi itu. Tapi minta ampun kepada Allah dari sejak zuhur sampai terbenam matahari. Itulah jadi syariat ketika wukuf. Kita wukuf ngapain? Diam aja sambil mengakui dosa dan kesalahan. Dari kapan itu? Dari tergelincirnya matahari zuhur itu sampai maghrib. Itu mengakui dosa kesalahan. Syariatnya dulu Nabi Adam alaihissalam itu mengakui dosa dan salahnya, meminta ampun kepada Allah itu. Terus sampai maghrib. Satu salahnya minta ampunnya setengah hari, saking merasa bersalah dan ingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita salahnya banyak, minta ampunnya 3 menit. Bahkan yang wukuf aja itu setengah jam aja Pak, dengerin khutbah wukuf. Setelah itu udah main HP, telepon. Nah, ini Bapak lagi di Makkah, di Arafah nih, ayo kamu silakan doa-doa yang di sini. Bukannya dia manfaatkan untuk minta ampun dari Allah, dari dosa-dosanya, dia disuruh. Ya Allah. Makanya saya sering ngetin jamaah itu. Pokoknya kalau lagi ibadah utama itu HP itu disimpan aja lah. Apalagi tawaf itu, kadang saya masih kegetan juga ya, masih ada mau dikatakan. Pokoknya tawaf ini Bapak Ibu sama seperti sholat. Dia harus dalam kondisi berwudu dan juga jangan main HP. Gak ada selfie-selfie. Emang Bapak Ibu pernah lihat orang sholat Allahu Akbar? Gak ada. Gatal itu pasti sholatnya. Maka tawaf juga begitu. Jangan ya Allah. Live IG dia. Nangisnya bener ya, tapi live IG-nya itu, YouTube-nya itu ya nggak bener. Foto-foto, selfie-selfie itu nggak bener. Nah menarik kalau kita perhatikan doanya itu. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak ampuni kami, jika engkau tidak rahmati kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam itu makan buah khuldi itu karena waswasa lahuma syaitan, setan yang mengganggu. Sampai tahu nggak Adam, kamu kenapa dilarang makan buah khuldi? Nggak tahu. Kamu dilarang makan buah itu karena kalau kau makan, kau akan naik level jadi malaikat. Kau kekal nggak bakal mati. Itulah disebut sajaratul khuld, dari kata khalada ya, kekal artinya. Jadi kalau kau makan itu, kau jadi malaikat. Allah nggak mau itu. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan jadi malaikat, nggak mati. Masa benar bis? Iya benar. Suwer tekewer-kewer. Nah, itu terjemahannya faqasa mahuma inilah kuma laminan nasih gitu Ustaz ya. Terjemahan bahasa anak zaman sekarang suwer tekewer-kewer. Itu ada di surat Al-A'raf. Terjemahannya nggak ada sih. Nggak ada begitu. Terjemahannya aku bersumpah aku bener nih. Ini merasa gitu bahasanya. Terjemahan baca anak sekarang jadi begitu. Jadi ini iblis nih yang menggoda, merayu, membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kesalahan. Lihat, sampai akhirnya terjerumus melakukan kesalahan. Tapi begitu minta maaf, minta ampun kepada Allah, sedikit pun Nabi Adam tidak menyinggung iblis. Gak ada nyala-nyalain iblis. Luar biasa. Gak ada disebut Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ini dosa dan kesalahan kami. Cuma ini gara-gara iblis ya Allah, benar ya. Kalau gak iblis benar gak bakalan ya Allah. Gak ada gitu. Kita tuh masih sering begitu Pak. Minta maaf sih, minta maaf memang benar. Maafin ya kemarin ada sempet sewot sama ente. Iya nih maafin. Habis ente juga sih kemarin ngomong begitu. Ane kan ngomong begitu karena bapak duluan ngomong begini. Ya tapi kan kalau ngomong itu kan begitu, akhirnya berantem tuh. Bukan minta maaf malah berantem lagi Pak. Karena kita ke bini kita gitu juga Pak. Istri ke suami gitu juga. Maafin abangnya Neng.
Iya bang. Abang banyak salah. Iya emang abang banyak salah. Tapi kan Neng juga yang mulai duluan. Abang sih, akhirnya nggak jadi cuma abang. Nabi Adam tuh kalau udah minta maaf, ternyata mengajarkan kepada kita nggak perlu nyalain yang lain. Meskipun memang ada peran iblis dalam kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Tapi minta maaf, minta ampun kepada Allah sama sekali nggak disinggung. Aku itu kesalahan kita. Waduh, itu yang jangan-jangan masih belum nih di kita. Apalagi biasanya kan setelah Ramadan di Syawal itu kan minta maaf gitu. Nah kita kalau halal bihalal itu kan mulai dari nol kan sebetulnya. Banyak ke saya, Ustaz, halal bihalal itu apa sih? Ada nggak sih dalilnya dalam Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Mana ada Al-Quran halal bihalal? Nggak ada. Jangankan Al-Quran, orang Arab aja kita bilang, Pak sini Pak mampir, ada apaan? Kita ada halal bihalal. Ini orang Arab bingung. Halal bihalal. Bahasa Arab orang Arab nggak ngerti. Karena itu istilah Indonesia banget yang mencetuskan Wahab Abdullah itu. Ketika zaman Bung Karno selesai terusir penjajah, lalu tiba-tiba masalah baru muncul. Ternyata penjajah sudah keluar meninggalkan Indonesia. Orang Indonesia, masyarakat Indonesia justru saling tikai, saling sikut, saling senggol, saling bacok demi memperebutkan kekuasaan. Kemarin kita bareng-bareng ngusir penjajah. Penjajahnya pergi karena kenapa kita jadi berantem? Wah itu luar biasa tuh. Akhirnya Bung Karno kita harus menyatukan semua elemen bangsa. Gimana caranya? Dipanggillah beberapa tokoh-tokoh besar, diantaranya para kiai. Wahab itu dipanggil. Oke, gimana caranya? Kita adakan silaturahim akbar. Rahim akbar ini biasa ya. Bung Karno kan gitu, orangnya tuh visioner, terus orangnya suka yang bombastis ya. Dia yang biasa-biasa aja itu dia nggak tertarik. Makanya baru merdeka Indonesia langsung nggak tahu-tahu Pak Monas yang dibikin sama dia. Emas taruh di atas itu. Gelora Bung Karno dibikin. Kita belum punya banyak dana. Istiqlal luar biasa. Untuk menunjukkan kepada dunia kita memang baru merdeka, tapi kita bisa membuat sesuatu yang mercusuar. Jadi kalau silaturahim akbar, ini biasa. Ya udah kalau gitu kita ganti nama, casingnya doang diganti. Judulnya tetap silaturahim akbar, tapi diganti menjadi halal bihalal. Apa itu maksudnya Pak Kiai? Maksudnya ya pom bensin. Maksudnya dimulai dari nol ya. Ini yang kemarin-kemarin salah, gila, udah hapus. Sekarang kita mulai dari nol, mulai lembaran baru. Gimana kita mau memulai lembaran baru, memulai dari nol kalau masih nyalahin? Minta maaf sih minta maaf, tapi masih nyalahin, wah itu yang berat. Maka kita nih momennya masih Syawalan juga, bisa lihat. Jadi kita mohon maaf. Tanpa harus saling menyalahkan, tanpa harus saling mengungkit. Pokoknya yang berlalu sudah berlalu, itu kesalahan kita, selesai. Dan kita minta maaf. Akui kesalahannya, meskipun kita tahu di situ ada faktor X dan seterusnya, semua kita singkirkan, kita akui. Rabbana zalamna anfusana. Ini salah kita nih, ini salah saya nih. Udah boleh salah saya. Kalau sudah ngaku salah, nanti orang pun akan sama Pak, ngaku salah. Ini salah saya, mohon maaf. Sebenarnya saya yang salah. Enggak, saya yang salah, akhirnya berbuat salah. Itu yang luar biasa. Tapi kalau nggak mau ngaku salah, nyalain akhirnya nyalain juga. Jadi kalau kita ngaku salah, yang sini pun akan sama ngaku salah. Mudah-mudahan di momen Syawal ini Allah bersihkan semua dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa dan kesalahan sesama kita digugurkan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan masuk bulan Syawal ini kita seperti bayi yang baru lahir, bersih dari noda dan kesalahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali di kesempatan malam yang mulia ini karena katanya ada acara lagi, jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti mohon diingatkan, ini baru makna insan yang pertama, terambil dari kata nasia. Masih banyak akar kata yang lain yang membentuk kata insan. Kita akan membahas tentang apa itu insan. Terima kasih. Mungkin sebelum tutup ada yang ditanyakan dulu, atau ditambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru kali tombol. Ya. Berarti sambil saya rekam ya Bro. Soalnya ada pertanyaan yang di masjid kita di kampung masalah sholat lima waktu. Sambil saya rekam beberapa. Jadi biar nanti saya kirim sana ada apa request dari masjid di kampung. Ada yang nggak setuju dengan imam, tapi katanya mau ngomong nggak punya dalil, nggak punya apa. Masalah?
di kampung itu dulunya sih sewaktu kita ngaji, sewaktu kita remaja di kampung, sholat 5 waktu maghrib, setelah salam itu ya zikir. Tapi sekarang itu tiba-tiba setelah salam itu langsung berhenti sholat sunat. Itu gimana sih Pak Ustaz? Seseorang Langsung sholat sunat, nggak ada zikir. nggak ada zikir. Habis sholat sunat baru zikir. Itu yang benar gimana? Yang maksudnya yang lurus, yang Sesuai sunnah lah, sesuai sunnah. Jadi selesai sholat itu, ya setelah selesai sholat salam itu adalah sunahnya berzikir. Sunahnya berzikir. Kecuali musafir. Kalau musafir dia boleh langsung jalan, Allah lantas jalan, lalu zikirnya sambil jalan nggak masalah. Tapi kalau tidak maka berzikir dulu. Rasulullah SAW mengatakan jangan kau sambung sholat wajib dengan sholat sunnah itu, jangan disambung langsung, kecuali dipotong dengan omongan ucapan biasanya zikir dan juga atau pindah tempat. Jadi nggak boleh langsung disambung. Jadi ada jedanya zikir. Para ulama bahkan mengatakan ekstrim sekali ya. Di antara ulama ada yang mengatakan man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Barang siapa yang tidak punya wirid, ya di sholat itu dia nggak wirid, nggak zikir itu, oh qirdun, dia seperti qird, apa itu? Mohon maaf, monyet tuh, kasar sekali. Dan Allah marah kalau ada orang habis sholat tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat kita ibadah, maka mintalah kepada Allah. Zikir doa itu adalah cara kita meminta kepada Allah. Jadi kalau orang tidak meminta, maka itu adalah orang sombong. Apa dalam surat wakil itu? Ud'uni astajib lakum. Terus innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kepadaku, aku pasti ijabah permintaan itu, akan aku berikan permintaan itu. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, merasa hebat, merasa besar, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Sebagian ulama mengatakan ibadah di sini adalah doa. Jadi doa wal ibadah. Orang-orang yang merasa cukup, merasa mampu, merasa hebat sehingga dia merasa tidak perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merasa perlu untuk memohon kepada Allah, saya dahulu dan jahannam dakhil, akan masuk neraka dalam kondisi hina. Jadi selesai sholat itu yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabiin, salafus soleh adalah berzikir dulu. Lalu setelah itu sholat. Kecuali jamak ya. Kalau menjamak atau musafir itu nggak masalah, memang iya. Enggak, jadi begitu habis sholat salam, beliau itu pada imamnya yang paling pertama yang bikin saya kaget itu imamnya duluan yang sholat sunat itu, sholat sunat. Nah habis sholat sunat baru mereka zikir. Itu Sholat sunat dulu berzikir. Saya nggak tahu di mana tuntunan itu kan. Iya. Jadi saya ditanyakan, saya suka bilang gitu ya, saya suka ngaji, saya suka posting foto-foto di Facebook apa gitu, kamu ngaji di mana, gini dan akhirnya ada yang ngurus masjid kan, di masjid kita kecil, terus dibangunin dari orang Jawa, datang dari Jawa, dibikinin, diperluas, diperbagus, itu sudah kokoh, udah bagus. Nah tapi dia ngomong kayak gini ke saya, dulu masjid kita kecil, sekarang udah besar, tapi kok sholatnya kayak gitu. Tapi begitu saya pulang, saya coba deh di masjid yang kita wakafkan benar kayak gitu, di masjid yang dekat rumah istri juga sama kayak gitu. Jadi sepertinya ada yang masuk di situ mengajarkan paham itu. Jadi saya juga merasa bingung gitu ya. Tapi emang saya udah 3 masjid itu seperti itu. Tapi kalau di yang beda kemandoran lagi enggak. Tapi saya nggak ngikutin ya mereka, jadi saya mikir aja gitu. Makanya begitu ngobrol sama orang itu, terus mereka juga nyambung sama saya. Iya, saya juga bingung gitu, karena beliau itu diajarkan sama guru ngajinya katanya, habis sholat terus zikir, habis zikir udah amin, udah doa semua, baru geser apa pindah tempat, baru sholat sunat begitu ya Ustaz. Nah, sekarang itu kampung saya
pribadi itu nggak ada gitu. Begitu salam langsung berdiri sholat 2 rakaat itu. Ya itu nanti kita sampaikan aja hadis-hadisnya, Iya. bisa dicatat nanti. Insya Allah kesempatan akan datang lah kita bawakan. Ringkas sudah saya. Ya. Cukup barangkali kita selesaikan di depan piring. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita memahami syariat agama kita ini dan kita dibantu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita di dunia penuh keberkahan dan mudah-mudahan besok di kiamat kita termasuk orang-orang yang selamat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.